Saya Yohana Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Olvianita Sari. Saya Putri Febrianti. Saya Imadi Agusdian Kusuma Wijaya. Dan saya Ari Amanda. Selamat menyaksikan video presentasi kami dan semangat belajar. Halo Sobat Pintar, di video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Namun, terlebih dahulu akan dibacakan kompetisi dasar dari materi berikut. Nah, 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, sebelum kita memasuki materi pertidaksamaan rasional dan irasional, kita akan membahas apakah bilangan rasional dan irasional itu. Nah, kita pelajari terlebih dahulu. Teman-teman ketahui, himpunan bilangan real adalah himpunan bilangan yang selama ini kita operasikan, seperti himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan akar, pecahan, desimal, dan seterusnya. Nah, secara umum, bilangan real ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilangan rasional, dan yang kedua adalah irasional. Nah, apa itu bilangan rasional dan bilangan rasional? Baik, kita bahas terlebih dahulu apa itu bilangan rasional. Nah, di sini ada definisi bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B, dengan A, B-nya adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Nah, seperti dari katanya, yaitu rasio, jadi bisa kita nyatakan sebagai rasio atau perbandingan A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat, dan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, adapun contoh dari bilangan rasional, kita tuliskan yang pertama, contoh, yaitu ada 1/3/4. Loh, 1/3/4 kan bentuknya bukan A per B. Bagaimana bisa dikatakan sebagai bilangan rasional? Nah, teman-teman, bentuk pecahan campuran ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk A per B, yaitu kita kalikan 4 dikali 1, kemudian ditambah dengan 3 adalah 7/4. Nah, sehingga 7 adalah A dan 4 adalah B. Nah, maka bentuknya menjadi A per B. Kita ingat atau kita garis bawahi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan. Nah, walaupun bentuknya tidak menyerupai A per B, intinya dia harus bisa dinyatakan sebagai A per B. Nah, contoh lainnya adalah negatif 5. Nah, negatif 5 bentuknya kan tidak A per B, namun dapat kita nyatakan sebagai min 5, negatif 5 per 1. Nah, bentuknya menjadi A per B, dengan A-nya adalah min negatif 5 dan B-nya adalah 1. Nah, selain itu ada juga misalkan 0,25. Nah, bentuk 0,25 adalah desimal. Dapat kita nyatakan juga sebagai A per B, yaitu 25/100. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Selain itu kita misalkan ada bilangan 9,5. Nah, 9,5 dapat kita bentuk 95/10. Atau kita sederhanakan menjadi 19/2. Kita bagi sama-sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan irasional. Sesuai dengan namanya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Artinya, bilangan ini tidak dapat dinyatakan sebagai A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat. Atau di sini kita punya definisi, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat. Nah, kita highlight ya. Dia tidak dapat dikatakan sebagai bentuk A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat. Nah, kita akan mengenal contoh bilangan irasional yang terkenal atau populer nih. Yang pertama ada akar 2. Nah, nilai akar 2 sendiri jika kita gunakan kalkulator adalah 1,4, 1,4, 2, 1, 3, hingga seterusnya. Nah, untuk nilainya ini tidak bisa kita bentuk menjadi A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat. Karena
untuk nilainya di sini tidak akan berhenti atau akan ada angka-angka yang lainnya. Nah, yang kedua adalah akar 3. Nilai akar 3 ini adalah 1,7320508 hingga seterusnya. Nah, nilai ini tidak dapat kita bentuk menjadi bentuk A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat. Akan sulit karena akan selalu ada angka di belakang ini. Selain itu, ada bilangan pi, yaitu nilainya 3,14159 hingga seterusnya. Karena bentuk 3,14159 dan seterusnya ini akan sulit kita atau tidak dapat kita bentuk menjadi A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat. Selain itu ada bilangan Euler. Nah, nilai bilangan Euler ini adalah 2,718,281 hingga seterusnya. Di sini juga akan sulit kita bentuk menjadi A per B karena nilainya tak berhingga untuk di belakang angka 1 ini akan masih ada banyak angka yang lainnya. Selanjutnya untuk bilangan yang memenuhi bilangan irasional yaitu ada the golden ratio atau rasio emas. Dilambangkan seperti berikut dengan nilainya adalah 1,618,033 dan seterusnya. Nah, dari bilangan-bilangan apabila yang sulit atau tidak dapat dibentuk menjadi A per B dengan A B-nya bilangan bulat, maka bilangan tersebut masuk ke dalam bilangan irasional. Nah, setelah mengenal bilangan rasional dan irasional, kita masuk nih ke pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita tuliskan terlebih dahulu judulnya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu untuk pertidaksamaan rasional. Nah, kita tuliskan untuk yang pertama. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah Fx per Gx kurang dari sama dengan 0, kemudian Fx per Gx kurang dari 0, Fx per Gx lebih dari sama dengan 0, kemudian Fx per Gx lebih dari 0. Nah, inilah bentuk-bentuk dari atau bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, kita ingat kembali, bilangan rasional penyebutnya tidak boleh 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Maka dalam bentuk ini, syaratnya adalah Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian persoalan pertidaksamaan rasional adalah sebagai berikut. Nah, akan kita pelajari untuk penyelesaiannya. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Kemudian yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Kemudian, menentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebutnya bernilai 0. Tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebutnya tidak sama dengan 0, kemudian letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan, kemudian menentukan tanda setiap interval. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini kita punya soal, kita tuliskan dulu. Yang pertama, soalnya adalah, nih kita tuliskan, untuk yang pertama, maaf. Kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu X min 3 per X plus 2 kurang dari 2. Nah, untuk langkah pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Nah, kita akan buat 2 ini menjadi 0, yaitu dengan cara kita kurangi setiap ruas dengan 2. Nah, kita tulis terlebih dahulu penyelesaiannya. Kita ganti warna merah. Nah, misal kita tuliskan dulu X min 3
per X plus 2 dikurang dengan 2 kurang dari 2 dikurang dengan 2. Maka kita ruas kirinya ini terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Maka menjadi X min 3 dikurang dengan 2 dikali dengan X plus 2 per X plus 2. Nah, ruas kanannya menjadi 0. Kemudian kita jabarkan nih untuk ruas kirinya menjadi X min 3 min 2X min 4 per X plus 2 kurang dari 0. Nah, kita jabarkan lagi, kita hitung. X min 2X hasilnya adalah min X. Kemudian min 3 ditambah dengan min 4 adalah negatif 7 per X plus 2 kurang dari 0. Nah, setelah kita hitung atau kita jabarkan pertidaksamaannya, kita akan menentukan nilai-nilai yang membuat pembilangnya bernilai 0 dan penyebutnya bernilai 0. Artinya ini kita sebut sebagai pembuat 0. Kita tuliskan terlebih dahulu pembuat 0 untuk pembilang. Nah, kita tuliskan pembilang yaitu min X min 7 sama dengan 0. Maka kita operasikan, kita tambah dengan 7. Maka hasilnya min X sama dengan 7. Kemudian X sama dengan negatif 7. Selanjutnya untuk penyebut 2 sama dengan 0. Kita kurangi 2 di setiap ruas, maka X sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita peroleh nih pembuat 0 untuk masing-masing nilainya yang membuat penyebut dan pembilangnya bernilai 0, yaitu X sama dengan min 7, kemudian X sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat untuk langkah keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebutnya tidak sama dengan 0. Kita lihat penyebutnya adalah X plus 2. Maka agar penyebutnya ini tidak bernilai 0, maka X-nya tidak boleh bernilai negatif 2. Maka kita tuliskan fungsi terdefinisi jika X-nya tidak sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita akan meletakkan nilai-nilai pembuat 0, pembilang, dan penyebut pada garis bilangan. Kemudian menentukan tanda setiap interval. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, kita tempatkan untuk titik negatif 7 dan negatif 2. Negatif 7 dan negatif 2. Nah, di sini negatif 7 dan negatif 2 memiliki tanda bulat kosong. Yang artinya negatif 7 dan negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, kenapa? Karena diminta untuk ruas kiri ini nilainya harus kurang dari 0. Nah, apabila kita substitusikan untuk nilai negatif 7 ini ke dalam ruas kiri ini, maka dia akan bernilai negatif. Bernilai positif, maka tidak masuk ke dalam penyelesaian. Untuk negatif 2 juga, karena fungsi terdefinisi, jika X-nya tidak sama dengan negatif 2, maka negatif 2 juga tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Maka untuk negatif 7 dan negatif 2 itu bulat kosong. Nah, apabila negatif 7 dan negatif 2 memenuhi untuk himpunan penyelesaian, maka dia akan bulat penuh atau titiknya hitam semua ya. Dihitamkan, tidak ada yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan nilai-nilai pembuat 0, pembilangan dan pembilang dan penyebut pada garis bilangan kemudian menentukan tanda setiap interval. Nah, dari sini ada 3 interval yang terbentuk, yaitu X-nya yang kurang dari min 7, kemudian X di antara negatif 7 dan negatif 2, kemudian X yang lebih dari negatif 2. Nah, kita di sini akan melihat manakah interval yang memenuhi atau membuat interval ini bernilai negatif atau positif, maka kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, misalkan kita ambil contoh untuk
X yang berada pada antara negatif 7 dan negatif 2. Nah, misalkan di sini ada negatif 3 kan? Nah, kita substitusikan saja negatif 3 ke eh, pertidaksamaan yang telah kita operasikan tadi. Nah, kita masukkan saja untuk negatif 3 misalkan. X-nya adalah negatif 3, kemudian dikurang 7 per negatif 3 ditambah dengan 2. Berapakah hasilnya? Nah, di sini negatif bertemu negatif adalah positif, kemudian 3 dikurang 7 adalah negatif 4. Kemudian per negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1, maka hasilnya adalah 4. Nah, ternyata untuk daerah yang berada pada tengah antara min 7 dan negatif 2 ini adalah positif. Nah, jika teman-teman ingin membuktikannya, substitusikan lagi untuk bilangan-bilangan yang berada pada antara negatif 7 dan negatif 2. Maka hasilnya akan positif semua. Kita tuliskan positif, positif, positif. Nah, untuk daerah yang sebelah sini kita buktikan apakah negatif. Nah, kita contohkan misalkan negatif 1 nih yang berada di lebih dari negatif 2. Nah, kita substitusikan. Kita tuliskan di sini saja. Nih, untuk negatif 1, maka negatif dikali dengan negatif 1, kemudian min 7 per negatif 1 ditambah dengan 2. Maka negatif dengan negatif positif, 1 dikurang 7 adalah min 6. Kemudian min 1 ditambah 2 adalah 1, maka hasilnya adalah negatif 6. Maka nilainya di sini adalah negatif, bernilai negatif. Nah, teman-teman coba ya untuk nilai 0, kemudian 1, dan lain sebagainya. Apakah negatif? Kemudian untuk yang kurang dari negatif 7, di sini ada negatif 8. Nah, kita substitusikan lagi untuk negatif 8, maka negatif 8, dikali dengan negatif, kemudian dikurang 7 per negatif 8 ditambah dengan 2. Maka negatif dengan negatif jadi 8, kemudian 8 dikurang 7 adalah 1. Kemudian min 8 ditambah dengan 2 adalah min 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Maka nilainya juga negatif. Nah, teman-teman, cari ya untuk nilai negatif 9 dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman jika akan menyelesaikan soal seperti ini, jika teman-teman telah menemukan daerah yang bernilai negatif, maka selanjutnya akan bernilai positif dan kembali lagi ke negatif atau selang-seling ya. Misal teman-teman di sini menemukan positif, maka untuk daerah yang di tengah ini akan negatif. Kemudian untuk selanjutnya interval lainnya akan bernilai negatif. Nah, dari sini kita lihat daerah manakah yang memenuhi. Karena daerah yang diminta adalah kurang dari 0, maka daerah yang memenuhi adalah nih yang menuju daerah yang negatif. Nah, di sini. Maka daerah himpunannya adalah yang memenuhinya yang akan bernilai negatif. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari negatif 7 atau X-nya lebih dari negatif 2. Atau kita tuliskan himpunan penyelesaian sama dengan X di mana X-nya kurang dari negatif 7 atau X-nya lebih dari negatif 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X min 3 per X plus 2 kurang dari 2. Nah, kita lanjutkan ke pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional memiliki bentuk umum seperti berikut. Akar dari Fx kurang dari sama dengan akar dari Gx, kemudian akar dari Fx kurang dari akar Gx, kemudian ada juga Fx lebih dari sama dengan akar Gx, kemudian akar Fx lebih dari akar Gx. Nah, inilah bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Adapun untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan irasional ada 3, yaitu, nah yang pertama,
Kita kuadratkan terlebih dahulu kedua ruas dan tentukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian langkah kedua, kita tentukan syarat domainnya agar fx lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat irisan himpunan penyelesaian dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk contoh soalnya, nih kita misalkan kita punya akar dari 3x min 2 kurang dari sama dengan akar x plus 2. Nah, kita akan mencari himpunan penyelesaian untuk nilai x-nya yang memenuhi. Nah, untuk langkah pertama, kita akan kuadratkan kedua ruas. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, kita tuliskan, kita kuadratkan untuk kedua ruasnya. Akar 3x, maaf. Kita hapus dulu. 3x min 2, kita kuadratkan, kurang dari akar dari x plus 2 dikuadratkan. Sehingga apabila dikuadratkan hasilnya adalah 3x min 2 kurang dari x plus 2. Nah, kita kelompokkan nih yang mengandung variabel x dan yang tidak ada. Nah, misalkan x-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, kiri menjadi 3x min x kurang dari sama dengan 2 ditambah dengan 2. Nah, 3x dikurang x adalah 2x, kurang dari 2 ditambah 2 adalah 4, sehingga nilai x-nya adalah kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua adalah kita perhatikan syarat domain. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk akar pertama yang akar 3x min 2. Nah, syaratnya adalah fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka 3x min 2 ini harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita cari himpunan penyelesaiannya. Maka 3x lebih dari sama dengan 2 dan x-nya lebih dari sama dengan 2 per 3. Kemudian untuk yang gx-nya, akar dari x plus 2 dengan syaratnya x plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kemudian untuk langkah ketiga, kita akan membuat irisan garis bilangan dari langkah 1 dan 2 ini. Yaitu pertama garis bilangannya merepresentasikan x kurang dari sama dengan 2, kemudian x lebih dari sama dengan 2 per 3, dan x lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu langkah ketiganya. Nah, kita gambarkan untuk keadaan yang pertama yaitu x kurang dari sama dengan 2. Nah, garis bilangannya adalah, kita ganti warna terlebih dahulu. Nah, untuk garis bilangannya, di sini titik 2, bulat penuh ya, karena tandanya kurang dari sama dengan, maka 2-nya masuk ke dalam himpunannya. Maka untuk x yang kurang dari 2, maka daerah arsirannya akan ke sebelah kiri, yang kurang dari 2. Nah, kita arsir. Selanjutnya untuk yang keadaan x-nya lebih dari sama dengan 2 per 3. Kita tuliskan x lebih dari 2 per 3. Maka garis bilangannya kita gambarkan. Nah, kita misalkan di sini bulat penuh juga ya, karena dia lebih dari sama dengan. Kita tuliskan 2 per 3. Karena dia lebih dari, maka himpunan yang memenuhi adalah lebih dari 2 per 3 ini, maka daerahnya yang di sebelah kanan. Kita arsir. Nah, selanjutnya untuk keadaan yang x lebih dari sama dengan negatif 2. Kita tuliskan x yang lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, garis bilangannya kita gambarkan. Nah, kita misalkan di sini, maaf ini kurang. Nah, di sini negatif 2, bulat penuh ya, karena dia juga lebih dari sama dengan. Maka untuk negatif 2 ini masuk ke dalam himpunannya, artinya begitu. Nah, karena lebih dari juga, maka untuk daerah himpunannya atau daerah arsirnya di sebelah
kanan juga. Kita arsir. Nah, manakah daerah irisan dari ketiga garis bilangan ini? Nah, kita lihat, maka daerah arsirannya kita tandai dengan warna merah, maka dari sini nih, yang daerah arsirannya, yang memenuhi ketiga himpunan penyelesaian dari keadaan X kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan 2/3, X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka untuk himpunan penyelesaiannya berarti X-nya berada di antara 2/3 dan 2. Maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih dari sama dengan 2/3 dan X-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk akar 3X min 2 kurang dari sama dengan akar X plus 2. Nah, itulah tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, teman-teman untuk melatih keterampilan dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan ini, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang berada di buku paket dan di makalah atau modul belajar teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.